Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Latifariandi Putri dengan NIM S0320080003. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan berbicara melalui cerita rakyat dan mendeklarasikan puisi untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia dari Profesor Dr. Retno Winarni MPD. Yang pertama, saya akan menceritakan mengenai Malin Kundang. Nah, Malin Kundang adalah cerita rakyat, cerita anak yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, dulu, zaman dahulu kala, ada seorang ibu yang bernama Mande Rubayah. Mande Rubayah ini hidup bersama satu orang anaknya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah ini adalah seorang janda. Ia hanya hidup berdua dengan anak tersebut. Nah, suatu hari Mande Rubayah ini sudah tua, rentan, dan sakit-sakitan. Mande Rubayah hanya mampu menjual kue untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Waktu kecil, Malin Kundang ini sering sakit-sakitan. Tapi ibunya berusaha untuk menjaga dan merawat Malin Kundang dengan sepenuh hati sampai dengan Malin Kundang sembuh dan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang penurut, dan anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu Mande Rubayah. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang ini meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota untuk mengubah nasibnya. Ia meminta izin kepada ibunya, namun ibunya belum mengizinkan karena ia takut dan khawatir akan terjadi apa-apa kepada Malin Kundang ini. Tetapi Malin Kundang ini terus membujuk ibunya sampai ibunya mau. Dan akhirnya ibu Malin Kundang ini mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau ke kota. Keesokan harinya, Malin Kundang berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke kota dengan menggunakan kapal besar yang hanya datang beberapa tahun sekali. Ibu Malin Kundang tampak sedih dan tampak belum rela ditinggalkan oleh anak kesayangannya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu, Mande Rubayah tidak pernah mendapat kabar dari anaknya. Sampai berganti tahun, Ibu Malin Kundang mendapat kabar dari warga bahwa anaknya, Malin Kundang ini telah menikah dengan putri seorang bangsawan. Nah, suatu hari, Ibu Malin Kundang ini mendengar kabar juga bahwa ada kapal megah, kapal besar datang ke pesisir pantai. Ibu Mande Rubayah ini sangat bahagia, dia sudah menduga bahwa itu adalah anaknya, Malin Kundang. Nah, lalu ada seorang sepasang suami istri turun dari kapal yang besar tersebut. Ibu Mande Rubayah langsung menghampiri dan memeluk pria tersebut sambil berkata, "Malin Kundang, kau anak ibu kan, Nak? Apa kau masih ingat dengan ibumu?" Tapi apa yang dilakukan Malin Kundang? Malin Kundang malah mendorong ibunya sampai tersungkur jatuh ke tanah. Istri Malin Kundang bilang, "Malin Kundang, kau pernah bilang kepadaku, katanya ibumu adalah seorang bangsawan. Tapi kenapa malah ibu-ibu kotor ini, ibu-ibu yang sudah tua ini, yang malah menghampirimu dan mengakui ia adalah seorang ibumu?" Lalu Malin Kundang berkata, "Tidak, saya tidak mengenal perempuan tua ini, dan saya tidak pernah mempunyai ibu yang kotor dan buruk seperti ini." Lalu Ibu Malin Kundang menangis, sakit hati mendengar perkataan dari Malin Kundang. Setelah itu, Malin Kundang bergegas untuk pulang. Dan Ibu Malin Kundang ini berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jika laki-laki itu adalah bukan anakku, aku akan memaafkannya. Tetapi, jika laki-laki itu tadi adalah seorang anakku, tolong berikanlah dia pelajaran agar dia berubah." Setelah itu langit yang tadinya cerah,
terang benderang sekarang langsung berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun dan diiringi dengan suara petir yang terus menggemuruh. Lalu tiba-tiba kapal yang ditumpangi Malin Kundang itu menabrak terumbu karang yang sangat besar dan memecahkan kapal tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Lalu kapal tersebut berubah menjadi batu. Dan di dekat kapal tersebut ada seorang laki-laki dengan pose bersujud dan berubah menjadi batu. Lalu di dalam batu tersebut ada ikan. Nah, patung itu tadi diduga adalah seorang Malin Kundang. Dan yang ikan di dalamnya itu adalah istri dari Malin Kundang yang sedang mencari Malin Kundang. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Kesimpulannya adalah, jika kita sudah sukses, jika kita sudah mempunyai jabatan atau mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita tidak boleh melupakan jasa orang tua kita. Justru kita harus membantu orang tua kita untuk menaikkan derajatnya supaya lebih baik lagi. Sekian cerita rakyat dari saya. Sekarang saya akan mendeklarasikan sebuah puisi. Puisi ini berjudul Setajam Senjata Runcing. Di ujung senjata runcing, setajam pedang siap menyayat. Pertaruhan nyawa yang menentang menggoyah jiwa musuh hingga gentar. Pahlawan berjuang hingga raib, meraih kemenangan untuk mencapai kebebasan. Rasa gentar dan takut terlenyapkan, usaha sampai tumpah darah tiada usai. Kemerdekaan telah membebaskan bekapan, kini dapat bernafas tanpa sesak. Jasa pahlawan kita menjadi saksi, siap siaga hingga merdeka. Sekian presentasi keterampilan berbicara saya mengenai melalui cerita anak dan juga deklarasi puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.